sini di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri. Kalau perlu anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video di awal yang saya cuplikan itu jelas Pak Prabowo ya, itu pidato beliau saat mengumumkan kenaikan gaji para hakim, di mana kita tahu bahwa data yang ada dari 17 tahun yang lalu gaji hakim memang tidak pernah naik. Tapi ada hal yang unik menurut saya, karena Pak Prabowo sebelum beliau mengumumkan daftar gaji tersebut sempat menyentil Pak Kapolri dan Panglima TNI bahwa kira-kira bahasa Pak Prabowo kurang lebih seperti ini: kasihan Pak polisi, begitu ada yang disidik kemudian masuk ke pengadilan dan di pengadilan itu lolos, ataupun misalnya dia dihukum tapi hukumannya rendah. Terkesan bahwa pernyataan ini biasa saja, tapi sesungguhnya menyindir betapa banyaknya atau maraknya kasus-kasus selama ini yang masuk ke pengadilan dan berakhir tidak memuaskan bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, saya kira hal ini penting kita telaah lebih dalam. Benar enggak kira-kira faktor gaji menjadi penentu orang korupsi dan tidak korupsi? Itu tentu menjadi pertanyaan besar. Tetapi yang paling penting adalah bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo sesungguhnya berupaya menyelesaikan persoalan korupsi ini mulai dari hulu sampai di hilir. Karena itulah kenapa di awal pidatonya juga menyentil Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI. Coba kita simak lebih rinci lagi seperti apa pernyataan Pak Prabowo. Kalau perlu anggaran lain saya kurangi. Di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri. Kalau perlu anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Dan begitu saya jadi presiden, saya kaget. Saya tanya, gimana kondisi hakim? Pak, para hakim sudah 18 tahun tidak menerima kenaikan. 18 tahun. Padahal hakim-hakim menangani perkara triliunan. Saya dapat laporan ada hakim yang masih kontrak. Tidak punya rumah dinas dan sebagainya dan sebagainya. Perumahan sudah kita tertibkan, mudah-mudahan segera akan dilaksanakan. Kita besar-besaran akan lakukan pembangunan perumahan. Dan gaji, saya kira saya langsung aja ya. Sebetulnya masalah gaji itu adalah paragraf kelima. Jadi masih ada 1, 2, 3, 4 paragraf lagi. Tapi udahlah, aku langsung aja deh. Ya. Intinya yang penting, Pak, yang penting pelaksanaannya, Pak. Ada beberapa kata-kata kunci dari pidato Pak Prabowo ya,
di mana Pak Prabowo secara tidak langsung mengatakan bahwa penegak hukum jadi korban daripada putusan hakim. Kemudian yang kedua adalah bahwa gaji rendah bukan cuma persoalan perut, tapi juga soal nyali dan integritas. Jadi sekalipun misalnya orang bergaji rendah, tapi kalau nyalinya memang bagus, kemudian mereka berintegritas, maka pasti juga tidak akan berpengaruh pada putusannya. Karena kalau gaji dijadikan alasan korupsi, maka moral sudah dilelang ke yang paling berani bayar. Inilah bahayanya. Kemudian yang terakhir, bahwa keadilan tak hidup di perut yang lapar, tapi juga tak bisa tumbuh di jiwa yang sudah dijual. Kira-kira seperti itulah sebenarnya kata-kata kunci yang mau disampaikan oleh Pak Prabowo ke publik. Dan saya kira terutama mereka para pemegang kewenangan ya, baik itu pihak kepolisian, TNI, ataupun misalnya para pejabat hakim kita. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan paling sederhana adalah apakah benar gaji rendah adalah akar dari korupsi dan kolusi? Ini tentu harus dijawab. Dan jawaban sederhananya tidak sepenuhnya, tapi itu bisa jadi bahan bakarnya. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, bahwa gaji yang rendah memang membuka ruang kompromi bagi moral. Polisi dan TNI di lapangan menghadapi risiko nyawa setiap hari, namun kadang merasa tidak dihargai secara ekonomi. Dan di sisi lain, jaksa dan hakim memegang kunci akhir dari proses hukum. Tapi bila mereka hidup dalam tekanan finansial, peluang main mata dengan terdakwa makin terbuka. Maka kenaikan gaji untuk hakim dalam konteks Prabowo di dalam pidatonya bisa dipastikan bahwa sesungguhnya Prabowo lagi berupaya bagaimana menangani korupsi ini dengan menyentil Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI. Dia berharap sebenarnya dari hulu sampai hilir bisa terselesaikan. Kalau gaji kecil dijadikan pembenaran untuk membenamkan keadilan, maka kita sedang pelihara pengkhianat dalam seragam. Faktanya banyak negara dengan gaji rendah, tapi indeks korupsinya lebih baik dari Indonesia. Artinya akar masalahnya bukan cuma di angka rupiah, tapi di mentalitas pengawasan dan kepemimpinan. Jadi tentu ke depan Pak Prabowo akan berupaya memaksimalkan itu. Jadi kalian para hakim hati-hati. Yang sampai sudah dinaikkan gajinya masih saja terjadi putusan-putusan liar di pengadilan. Jadi saat Prabowo menyentil pimpinan Polri dan TNI, itu juga satu indikasi yang sangat kuat bahwa bukan hanya soal kasihan anggota, tapi juga bentuk kritik bahwa institusi hukum belum menjaga marwah internal mereka sendiri. Gaji rendah adalah risiko, tapi pembiaran adalah dosa. Itu yang mesti dibol baik-baik sahabat ya. Karena kita tahu sendiri, di sejumlah kasus menunjukkan bahwa Hakim Agung dengan gaji selangit, tetapi bisa ditangkap KPK. Itu yang saya bilang menjadi pertanyaan besar. Jenderal dengan segala tunjangan masih bisa mengatur mafia tambang ataupun menjadi mafia judi online. Polisi dengan pangkat tinggi tetap jadi backing judi online atau judi ayam di kampung-kampung. Itu fakta konkret yang terjadi, yang saya kira memang hari ini harus diselesaikan dengan baik oleh pemerintahan Pak Prabowo. Sehingga pada prinsipnya makna strategis yang bisa kita simpulkan dari sentilan Pak Prabowo adalah beliau sangat berharap penegakan hukum ini dibereskan dari atas, dan tidak cukup hanya membangun kekuatan militer, tapi juga ketertiban sipil yang adil. Institusi jangan hanya kuat dalam struktur, tapi lemah dalam karakter. Kalau keadilan masih bisa dibuli, maka negara ini bukan gagal, tapi disandra. Itulah kira-kira yang Prabowo mau bebaskan. Sehingga semua hal beliau betul-betul dengan apik dan terukur dia sampaikan ke publik. Jadi sekali lagi ini warning buat para penegak hukum, jangan pernah lalai dalam menjalankan tugas, terutama bagi mereka yang dipercaya oleh rakyat, dipercaya oleh negara.
gaji sudah tinggi tapi masih korup, itu kan sangat kurang ajar namanya. Dan bila institusi masih membiarkan anak buahnya jadi maklar, maka kata-kata Prabowo akan terus jadi gemah. Itu yang kita khawatirkan ya. Jadi gaji sudah dinaikkan lalu terjadi korupsi di mana-mana, tentu akan membuat rakyat Indonesia sangat sakit hati, karena bagaimanapun gaji itu adalah dari pajak yang dikumpul dari rakyat. Jadi kasihan rakyat, mereka yang ditangkap malah dibebaskan, mereka yang bersalah malah diselamatkan. Kira-kira itu yang terjadi selama ini, sehingga embrio dari permasalahan yang ada mencoba ditekan oleh Pak Prabowo, dan berharap kenaikan gaji ini menjadi salah satu solusi yang bisa menyelesaikan hal tersebut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.